Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kemarin kita ngebahas tentang lesson 5 gitu ya. Is it talking about to infinitive, teman-teman? Kita kemarin ngebahas tentang to infinitive dalam bahasa Inggris. Nah, kemarin kita ngejelasin bagian to infinitive itu apa aja. Kita dapat meletakkan to infinitive jika kata kerja gitu ya, diikuti dengan kata kerja lainnya untuk mengungkapkan tujuan gitu ya. To ini berarti in order to ya, untuk, yang artinya dalam bahasa Indonesianya itu untuk ya, dalam bahasa Inggrisnya itu in order to ya. Untuk ini dimaksud seperti apa? Seperti dia mau bilang to ask gitu ya, untuk bertanya, to forget gitu ya, to decide gitu ya teman-teman ya, untuk melupakan, untuk decide. Jadi kalau semuanya kita mau bikin kalimat teman-teman yang a verb gitu ya, kata kerja bertemu dengan kata kerja, di tengahnya itu ditambah dengan to ya. Nah, kita kemarin sudah memberikan contohnya seperti I hope to see you again next week at your home gitu ya. Saya berharap untuk melihat kamu lagi ahad depan di rumah kamu ya. Jadi hope ini verb gitu ya, see itu adalah verb, jadi di tengahnya ditambah to. I hope to see you again next week at your home. Terus yang kedua contohnya, I don't have money so I decide to look for jobs. Ini sebenarnya teman-teman kalau semuanya kita belajar bahasa Inggris yang benar harusnya I decided ya. Soalnya kita lagi belajar present gitu ya, maksudnya belum masuk ke bagian tensesnya. Jadi kita memakai verb one. Jadi jadinya I don't have money so I decide to look for a job. Look for ini mencari ya. Terus kalau decide ini artinya memutuskan. Jadi verb ketemu verb ditambah to teman-teman ya. I don't have money so I decide to look for a job. Terus yang kedua, he promised to live happily ya. He promises to live happily. Dia berjanji untuk hidup bahagia. Sama aja teman-teman ya. Kalau jangan lupa kalau semuanya orang ketiga tunggal itu pasti aturannya ada penambahan s atau is atau ies ya teman-teman ya. Terus bagian 4 contohnya, I don't have an idea so I agree to go with you ya. Agree itu verb, kalau go to verb ya, jadinya ditambah to. Saya tidak mempunyai sebuah ide, jadi saya setuju untuk pergi bersama kamu. Nah seperti itu. Kemarin juga kita ada hafalan teman-teman ya tentang verb gitu ya. Gaze menatap ya, gaze menebak, guarantee menjamin, hold memegang, hit memukul, hear mendengar, hate membenci, have mempunyai, hope berharap, imitate meniru guys ya. Nah teman-teman, kemarin kita juga ada beberapa cara ya agar verb ini, kosakata yang kita hafalkan itu sering digunakan oleh kita dalam sehari atau ketika kita membuat kalimat teman-temannya. Jadi seharusnya verb yang kita hafalkan ini dibikin kalimat teman-temannya, biar kita tahu penggunaannya itu kapan untuk digunakannya. Maksudnya kalimatnya itu seperti apa sih yang harusnya digunakan gitu ya. Seperti kita mau bilang hate gitu ya, kata-kata yang kalimat yang mudah kita ungkapkan tuh apa kalau semuanya hate gitu ya. You can say that I hate you because you make a problem in my house, maybe kayak gitu bisa juga ya. Atau hate yang lainnya, atau seperti I have a book to read, atau I have many friends in my office and I invited them to go to my home, juga bisa ya. Jadi dibikin kalimat teman-teman ya. Nah ini kemarinnya, I'm happy and today I and my family go to the mall and I buy a toy in there ya. Nah ini kemarin teman-teman kita latihan ya kata hubung, atau namanya juga conjunction dalam bahasa Inggris ya. Kalau bikin kalimat diusahakan ada kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kata hubung, yang dia nantinya itu bakalan nyambungin ide-ide apa yang pengen kita bicarakan ya. Seperti and, dan ya, but, tetapi ya, but tetapi, or ada atau,
besides di samping itu ya, besides. Terus ada therefore, oleh karena itu. Terus ada because juga ya, because, atau orang banyak kan bilang because ya, karena. Dan finally, akhirnya ya. Jadi ini kalau bisa dipakai teman-teman ya dalam pembuatan kalau sebenarnya kita bikin percakapan gitu ya, atau bikin stories gitu ya, atau bikin speech, ini harus kalau bisa ada ya teman-teman ya, kata penghubung atau conjunction dalam bahasa Inggris. Nah setelah itu kemarin kita setelah ngebahas itu, kita juga ngebahas tentang ini. Kalau dalam bahasa Inggris kita tahu bersama ya, kalau semuanya bentuk seperti ini semuanya itu dikenal dengan positive sentence guys ya, kalimat positif ya. Soalnya di sini nggak ada kata tidak ya dalam pembuatan kalimatnya. Nah bagaimana kalau negative sentence? Kalau negative sentence itu sebelum to teman-teman ya, sebelum to dia pasti ditambah not sebelumnya ya. Contohnya seperti apa? Contohnya I hope, yang number one tadi ya, I hope not to see you again next week at your home. Saya berharap untuk tidak melihat kamu lagi pekan depan di rumah kamu ya. Saya berharap tidak ya, not-nya ya ada sebelum to ya, to see you again next week at your home. Terus contoh yang keduanya ada I ask not to go to the library because I'm too busy ya. Saya bertanya untuk tidak pergi ke perpustakaan karena saya sangat sibuk ya. I ask not to go. Nah ini kemarin teman-teman kita juga ngebahas bedanya kalau semuanya to infinitive itu yang bentuk negatifnya ada not sebelum to infinitive ya, to go gitu ya contohnya. Itu bedanya sama kalau semuanya done di kalimat verbal itu apa bedanya. Nah kita kemarin bahas ya teman-teman ya, seperti contohnya I forced my friend to come to the webinar ya, saya memaksa teman saya untuk datang ke webinar. Ini kalimat positifnya teman-teman ya. Kalau negatifnya untuk to infinitive jadinya seperti I forced. Nah kalau semuanya di sini ada noun teman-temannya, jangan ditaruh di sini teman-teman ya. I forced not my friend, enggak ya. Ini diteruskan aja. Jadi tetap dia posisinya sebelum to ya, sebelum to. Jadi I forced my friend not to come to the webinar. Saya memaksa teman saya untuk tidak datang ke webinar. Ini yang to infinitive bagian negatif ya. Nah kemarin kalau semuanya kita pakai kalimat yang I don't force my friend to come to the webinar. Saya memaksa teman saya untuk tidak datang ke webinar. Ini yang nomor 2. Yang terakhir ini I don't force my friend to come to the webinar. Jadi saya tidak memaksa teman saya untuk datang ke webinar. Nah bedanya apa nih antara don't dengan not gitu ya. Nah kita lihat teman-teman ya di dalam kalimat penafsirannya ya, maksudnya translate-nya ya. Saya memaksa teman saya untuk tidak datang ke webinar. Berarti dia sudah melakukan tindakan memaksa ya kepada temannya agar temannya itu tidak datang ke webinar. Beda dengan kalimat yang kedua teman-teman ya. Kalau jika kita pakai I don't force my friend to come to the webinar ya. I don't force berarti saya tidak memaksa. Berarti saya belum melakukan tindakan apapun gitu ya kepada teman saya ya. Jadi saya tidak memaksa teman saya untuk datang ke webinar. Jadi dia nggak melakukan tindak apapun, mau dia datang maupun dia nggak datang, terserah dia gitu ya. Intinya saya nggak melakukan tindakan apapun perihal aktivitas dia gitu loh, mau datang mau nggak gitu ya. Beda yang nomor 2, dia beda yang pakai not gitu ya. Dia sudah melakukan tindakan pemaksaan kepada temannya agar tidak datang ke webinar. Mungkin dia harus ngebantu atau ada acara lainnya atau kemana gitu ya. Nah bedanya itu teman-teman ya. Juga ada kita ngasih contoh yang kedua juga ya kemarin ya, I forgot ya. Seharusnya kalau semuanya kita tahu kalimat yang benar harusnya forgot ya. Tapi kalau kita belajar present jadinya I forgot to come to the meeting ya. Saya lupa untuk datang ke rapat ya. I forgot to come to the meeting. Jadi forgot ini kalimat yang ini kalimat positif ya. Kalau semuanya kita dijadikan negatif jadinya I forgot not to come to the meeting. Saya lupa untuk tidak datang ke
ke rapat ya. Saya lupa untuk tidak datang ke rapat. Yang kedua, I don't forget to come to the meeting. Saya tidak lupa untuk datang ke rapat. Nah, ini beda teman-teman ya. Yang awal dia bilang, saya lupa untuk tidak datang ke rapat ya. Maksudnya dia lupa not to come to the meeting gitu ya, untuk tidak datang ke rapat. Maksudnya rapat ini gitu ya, maksudnya ya. Mungkin dia ada rapat-rapat lainnya di divisi lainnya yang harus dia datangkan, tapi nah seharusnya dia datang ke sana tapi datang ke meeting ini gitu ya, ke rapat ini. Jadinya saya lupa untuk tidak datang ke rapat gitu ya. Seharusnya dia, tapi dalam kondisinya dia udah datang, tetapi seharusnya dia datangnya ke divisi rapat lainnya ya, bukan ke rapat yang ini. Beda kalau semuanya dia bilang I don't forget to come to the meeting ya, saya tidak lupa untuk datang ke rapat. Jadinya dia bilang ya dia ingat gitu loh untuk datang ke rapat itu ya, udah ingat ya. Kondisinya mungkin ada temannya yang japri nanti rapat ya, ya I don't forget to come to the meeting, saya tidak lupa untuk datang ke rapat. Nah bedanya itu teman-temannya antara kita menggunakan not dan don't ya dalam kalimat negatif ya, yang satu yang to infinitive atau verbal negative sentence ya guys ya. Nah kemarin kita juga ngebahas tentang beberapa penggunaan dari to infinitive teman-teman. Yang pertama itu ada pelengkap objek. Pelengkap objek itu seperti I instruct you to leave my sister. Contohnya ya, saya menyuruh kamu untuk meninggalkan saudari perempuan saya. Jadi di sini ada objek ya, pelengkap objek I instruct you. Nah to leave ini to infinitive gitu ya, dia menerangkan objeknya you ini. I instruct you apa nih, saya menyuruh kamu apa gitu ya. Saya menyuruh kamu to leave my sister ya, untuk meninggalkan saudari perempuan saya ya, to leave my sister. Terus yang kedua contohnya, he wants them to have him gitu ya, dia ingin mereka untuk menolongnya gitu ya, menolong dia yang ini ya, dia laki-laki ya. Jadi dia juga sama ya, menerangkan objek them ini ya. He wants them, dia ingin apa? Ternyata dia ingin mereka untuk membantunya ya, menerangkan them ini ya, mereka untuk membantunya. Kedua kemarin kita sudah ngasih juga contoh sebagai keterangan benda ya, sebagai keterangan benda to infinitive-nya yaitu seperti contohnya we have a lot of English storybooks to read gitu ya. Kami mempunyai banyak buku cerita bahasa Inggris untuk dibaca. Nah, to read ini teman-teman dia menjelaskan ya, menjelaskan keterangan benda di sini ya, books-nya itu ya, storybooks-nya itu. Nah, kami mempunyai banyak buku cerita bahasa Inggris untuk dibaca. Sama juga bilang I have something to drink. Saya mempunyai sesuatu untuk diminum gitu ya. I have something. Something ini sesuatu, menjelaskan ya, keterangan benda untuk apa nih? Untuk diminum gitu ya. Soalnya something ini general sifatnya teman-teman ya. Jadi kalau semuanya kita bilang I have something to eat juga bisa. I have something to ask. I have something to give gitu ya. Bisa teman-teman ya. Kalau drink berarti I have something to drink, untuk diminum berarti dia menawarkan mungkin air minum seperti Sprite gitu ya, Coca-Cola atau minum-minuman yang lainnya gitu yang bisa ditawarkan ya kepada mungkin ke teman-temannya juga bisa ya teman-teman ya. Jadi dia menjelaskan keterangan kata benda itu ya, benda apa tuh yang yang dia punya gitu ya untuk diminum gitu. Nah yang ketiga kemarin teman-teman itu ada sebagai keterangan sifat gitu ya, kata keterangan sifat. Contohnya this lesson gitu ya, is easy to understand. Is easy to understand. Jadi kata easy ini termasuk dalam kata sifat ya. Di sini juga ada to be teman-teman ya, yang menandakan ini salah satu bagian dari ana ya. Ana itu adjective, nouns dan adverb ya. Jadi this lesson is easy to understand ya. Jadi dia menerangkan kata sifat ini, pelajaran ini mudah gitu ya. Mudah untuk apa nih? Mudah untuk dimengerti. Terus yang kedua ada bilang this woman is too busy to think of herself. Wanita ini terlalu sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri gitu ya. This woman is too busy ya. Busy, dia menerangkan busy to busy nih ya, kata sifat ya, to think of herself, diri sendiri.
Terus kalimatnya kemarin juga yang terakhir ada contohnya, I'm sorry to hear that bad news ya. I'm sorry to hear that bad news, juga sama, dia menerangkan ya kata sifat I'm sorry. I'm sorry apa nih? I'm sorry, dia bilang maaf, kenapa nih? Maaf to hear that bad news, ternyata ya. To hear ya, mendengarkan tentang berita buruk gitu ya maksudnya ya. Nah, ini kemarin sudah masuk ke bagian contoh ke penggunaan to infinitive bagian 3. Terus yang terakhir kemarin yang kita bahas ada juga tentang kalimat tanya teman-temannya. Ini contoh kalau dalam bahasa Indonesianya itu dikenal dengan WH question, WH ya kayak WH question guys ya, seperti ada word gitu ya. Dalam Indonesia kan dikenal tuh ya, ada what, ada apa gitu ya, ada when, ada kapan gitu ya, ada how gitu ya, ada bagaimana gitu ya. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti I don't know what to say gitu ya. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan ya. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. I don't know what to say gitu ya. What to say. Bisa juga bilang Dio doesn't know how to drive this car ya. Dio tidak tahu bagaimana caranya untuk mengendarai mobil ini. Nah, ini how juga termasuk ya dalam kalimat di atas. How to drive this car ya. Dio tidak tahu bagaimana caranya untuk mengendarai mobil ini. Nah, kemarin kita pembahasan terakhir untuk materi sampai sini teman-temannya. Kebanyakan kita kemarin menerangkan tentang atau latihan ya dalam bahasa Inggris dalam bentuk speech pidato. Nah, ini teman-teman semuanya ini bentuknya positif ya teman-temannya. Jadi teman-teman kalau semuanya mau mengubah negatif bisa dengan cara yang seperti dijelaskan di atas ini ya tadi ya. Yang bagian help note gitu ya, help not to see ya, ada note-nya, bantuan note ya. Jadi kalau semuanya contoh satu ini dijadikan kalimat negatif, jadinya I instruct you not to leave my sister ya. He wants them not to help him. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemarin terakhir kita ngebahas sampai sini teman-teman ya tentang materialnya. Insyaallah kita bakal lanjutin materinya di malam ini. Kebetulan kemarin kita kebanyakan memang udah sampai ke bagian latihan untuk berbicara satu sama lain teman-teman ya. Jadi materinya insyaallah mengikuti teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu untuk material yang kemarin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.